Halo Bapak dosen dan teman-teman, untuk memenuhi nilai tugas akhir semester, kami dari Kehutanan 2 kelompok 3 membuat sebuah video tentang silvopastur di hutan Mutis Timau. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu agroforestry. Agroforestry adalah manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ruang lingkup agroforestry terdiri dari agrisilvikultur, agropastura, silvopastur, agrosilvopastura, dan silvofishery. Nah, setelah mengetahui tentang ruang lingkup agroforestry, mari kita membahas lebih lanjut tentang silvopastur. Pengertian silvopastur. Silvopastur atau silvopastoral system adalah sistem agroforestry yang meliputi komponen kehutanan atau tanaman berkayu dengan komponen peternakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan tujuan, keunggulan, dan kekurangan silvopastur. Yang pertama, tujuan. Tujuan silvopastur saat ini selain menjadi tempat wisata, juga menjadi tempat yang menyediakan edukasi cara beternak yang berkualitas. Yang berikut keunggulan. Keunggulan silvopastur mengurangi pengeluaran biaya pupuk, keberadaan ternak dapat mencegah terjadinya kebakaran dan merangsang pertumbuhan biji-biji legu. Yang berikut kekurangan. Kekurangan yang pertama, kegagalan regenerasi alami. Hal ini dikarenakan banyaknya hewan gembalaan yang menginjak-injak tanah di sekitar hutan yang mengakibatkan pemadatan pada tanah. Nah, tanah yang padat ini membuat regenerasi secara alami di sekitar kawasan hutan tidak dapat dilakukan. Yang berikut, terancamnya tegakan di dalam hutan. Hewan gembalaan yang biasanya dilepas liarkan di kawasan hutan membuat hewan tersebut bergerak dengan gerakan yang acak. Hewan gembalaan tersebut bisa saja menabrak pohon yang tingginya masih pada tingkat semai, pancang, atau tiang sehingga dapat merusak kualitas kayu yang ada pada pohon tersebut. Yang berikut, terganggunya kesehatan satwa di dalam kawasan hutan. Hewan yang digembala di dalam kawasan hutan dapat menularkan penyakit terhadap satwa yang ada di hutan. Hal ini dapat terjadi apabila kesehatan hewan gembalaan yang tidak terjaga lalu melakukan penularan penyakit melalui tanaman yang dimakan oleh hewan gembalaan. Berikutnya kami akan membahas contoh silvopastur yang ada di NTT, khususnya silvopastur yang ada di hutan Mutis Timau. Cagar Alam Gunung Mutis merupakan hutan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cagar Alam Mutis telah digunakan untuk cagar alam sejak puluhan tahun yang lalu dan terus berlangsung sampai sekarang. Sejak puluhan tahun lalu, hutan di Nusa Tenggara Timur atau NTT telah dimanfaatkan masyarakat untuk silvopastur. Kegiatan silvopastur ini sudah menjadi budaya masyarakat NTT jauh sebelum lahan-lahan di Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai hutan. Silvopastur sendiri dilakukan di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan juga hutan rakyat. Di NTT, silvopastur sudah banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Salah satunya di Pulau Timor yang terdapat banyak padang rumput, tanaman tahunan, dan ternak yang berada dalam satu hamparan. Namun, sebagian besar praktik silvopastur di Pulau Timor dilakukan secara ilegal, yaitu dengan cara pengembalaan liar di hutan dengan areal yang tidak terbatas, selain itu juga dilakukan tanpa batas waktu. Hal ini menyebabkan pemanfaatan silvopastur di Pulau Timor tidak maksimal dengan kurang efisien, sehingga perlu pengembangan silvopastur untuk perbaikan praktik silvopastur yang ada. Contoh kasus di Mutis. Silvopastur di Mutis terjadi karena adanya budaya masyarakat setempat mengembalakan ternak di hutan. Masyarakat sekitar Mutis mempunyai pandangan terkait keberadaan Gunung Mutis baik dari segi agama
budaya, dan fungsi, yakni sebagai sumber kehidupan, anugerah Tuhan, dan seorang ibu yang menyusui sebagian besar Pulau Timur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada video yang kami buat.